meletakkan pada badan kita. Nah, ada beberapa riwayat. Yang pertama adalah para ulama berpendapat bahwa meletakkannya itu adalah di bawah surrah, di bawah pusat. Jadi maudhi'ul yadain. Nah, berarti kalau begitu kan Allahu Akbar. Ya. Ini adalah pendapat kalangan Hanafiyah dan kalangan Hanabilah. Jadi mazhab Hanafi dan mazhab Hambali begini. Allah. Sedangkan dalam pendapat yang kedua, yaitu mazhab Syafi'i dan begitu juga mazhab Maliki yang melipat tangan. Nah, dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad, sebagaimana kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, diletakkan fauqa surrah wa tahta sadar, di atas pusat, di bawah dada. Ini pendapat mana nih? Syafi'i, Maliki yang melipat tangan. Kemudian berikutnya ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, di mana di atas pusat, di bawah dada. Ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga tasarah di mata. Kenapa? Karena dia melihat bahwa tidak ada ketentuan dari nas secara tegas. Ini maka bilang adalah dari siko, dari pusat, dari masa. Nah, ini ada yang seperti itu. Nah, jadi pendapat yang ketiga, ayyada'u annahu yada'u haitsu syaa. Dia boleh meletakkan di mana ketujuh. Nah, wa annal musalliya mukhayyarun, orang yang salat diberi pilihan. Ini juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Bahkan ini yang dipilih oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, Ibnu Taimiyah juga memilih, Ibnu Qudamah juga memilih ini. Jadi yang mengatakan di ma nyaman itu juga pendapat banyak ulama. Jangan dikatakan itu pendapat yang tidak ada ulama. Ibnu Qudamah bermadzhab Hambali, Imam At-Tirmidzi memilih itu. Nah, gitu juga Ibnu Taimiyah rahimahullah memilih itu. Nah, apa alasan mereka? Laisa fis sunnah as-sahihah ma yadullu ala mawdi'i wad'il yadain. Tidak ada di dalam sunnah yang sahih yang menunjukkan posisi tempat meletakkan kedua tangan itu di mana. Nah, bahkan pengarang kitab Sifatus Salah, bukan Syekh Albani ya, ada pengarang kitab Sifatus Salah lagi yang mengatakan bahwa pendapat yang terakhir ini yang sahih. Jadi jangan terlalu diatur benar, tersarah. Nah, cuma yang perlu diingat, tidak ada ditemukan ulama terdahulu di dalam mazhab yang empat yang menyuruh orang meletakkan telapak tangan, kedua tangannya itu di atas dada. Tidak ada. Tidak ada dalam mazhab fikih yang menyuruh orang untuk meletakkannya di atas. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan itu makruh. Imam Ahmad mengatakan itu makruh. Kenapa? Karena terkesan tasyaddud, agak sempit, susah jadi. Kan posisi tangan
Karena itu ketika ditanya oleh Imam Abu Daud kepada Imam Ahmad, bagaimana dengan orang yang salat meletakkan kedua tangannya itu di atas dadanya? Nah, Imam Abu Daud bertanya. Imam Abu Daud yang punya kitab Sunan itu bertanya kepada Imam Ahmad, an wad'il yadain ala sadri, meletakkan kedua tangan di atas dada. Tentu begitu jadinya, di dada gitu. Fakarihahu, Imam Ahmad membencinya, menyatakan makruh, dia tidak suka dengan itu. Nah, jadi menurut Imam Ahmad hukumnya meletakkan kedua telapak tangan di atas dada begini makruh. Nah, kenapa? Li'annahu lam yarid, tidak ada datang riwayat yang seperti itu. Kan ada hadis ala sadri. Ala sadri itu telah difahami oleh ulama sebelumnya, yang ditemukan oleh para ulama-ulama salaf, bahwa para sahabat dan lain-lain meletakkannya di mana? Di bawah dada, di atas pusat. Jadi makna ala sadri tampaknya tidak bisa difahami maknanya secara letterlek harfiah di atas dada begini. Nah, dengan demikian la yusra'u, tidak disyariatkan ayyadha'al insanu yadaihi, seseorang meletakkan kedua tangannya ala sadrihi, tidak disyariatkan demikian. Wala qail bidzalik, tidak ada yang mengatakan yang demikian. Bal qila bil karahah, bahkan dikatakan itu makruh sebagaimana pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah kalau dikatakan, kan ada Imam Ahmad mengatakan meletakkan di atas dada. Apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah? Nah, meletakkan tangan kanan, tangan kiri di atas dada itu adalah waqtalafal qailuna bil wad'i. Orang-orang yang berpendapat tentang posisi, yang menyatakan atau yang menjelaskan posisi dua telapak tangan itu di mana, apakah ala sadrihi, di atas dadanya, atau tahta surratihi, atau di atas pusatnya, au yakhayyaru bainal amrain, atau dia memilih antara dua itu, ala salasa aqwal. Ini kata Imam Ibn Rajab. Ada 3 pendapat. Nah, ketiga-tiganya ada riwayat dari Imam Ahmad. Nah, wa mimman rawa anhu, dan di antara orang yang meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa meletakkannya di bawah pusatnya itu adalah, nah, itu riwayat Imam Ahmad. Dari siapa Imam Ahmad meriwayatkan itu? Dari orang terdahulu, dari para sahabat. Nah, di antara sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad posisinya di bawah pusat, letak kedua telapak tangan itu adalah dari Ali bin Abi Thalib, dari Abu Hurairah. Kemudian berikutnya ada dari kalangan tabi'in, yaitu dari An-Nakhai, Abu Majlis, dan juga pendapat Sufyan Ats-Tsauri, pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Malik dan Ishaq bin Rahawai. Itu kata Ibnu Rajab. Berarti itu pendapat ulama yang mengatakan letaknya di mana? Di bawah pusat. Nah, sedangkan waruwiya an Ali, dan diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib, dari Sa'id bin Jubair. Begitu juga keduanya mengatakan meletakkan ala sadrihi, di atas dadanya. Wa huwa qaulu Syafi'i, itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i merujuk ke sana. Nah, begitu juga Abu Ishaq mengatakan di bawah pusarnya. Ibnul Munzir malah meriwayatkan silakan dipilih. Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab Jami'-nya, ra'a ba'dhum anna ba'daha fawqa surrati wa ra'a ba'dhum anna ayyadahuma fawqa surrati wa ra'a ba'dhum ayyadahuma tahta surrati kullu dzalik wasi' indahum. Jadi lihat Imam At-Tirmizi mengatakan pendapat ulama sebenarnya ada 2. Yang pertama di bawah pusat, yang kedua di atas pusat. Nah,
Dan itu silakan dipilih. Lapang hati. Cuma yang mengatakan begini di atas segala, sampai apalagi mendekat ke leher itu, tidak ada ulama yang mengatakan. Nah, tapi anehnya hari ini sebagian orang mengatakan itulah yang sunnah. Apakah para ulama-ulama yang berpendapat dan dicatat dan diriwayatkan pandangan mereka seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, imam-imam itu tidak mengerti maksud hadis itu? Nah, ini yang terkadang juga saya agak gelisah juga ya melihat. Kalau dia memilih itu silakan, tapi ketika dia berpandangan begitulah yang dimaksud dengan sunnah Nabi al-Sadar, nah ini sudah kurang elok di dalam kehidupan bersama umat. Ya silakan dia pilih dia mau begitu. Tetapi ingat, Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan itu makruh. Jadi karena itu kalau ditanya kepada saya, maka saya akan mengatakan yang kita fatwakan dalam perkara meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri dengan cara begini, di mana tempatnya adalah fauqas surrah, yaitu di atas pusat, di bawah